Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi wa sallam. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به القلب وحسن قوتي واستسقى وما قوتي بالحديث وعلى Alhamdulillah, kesempatan yang berbahagia kita akan belajar bersama cara takhrij hadis dan juga cara dirosah asani serta mengukur suatu hadis. Sebagaimana yang kita ketahui, takhrij hadis itu melacak, menelusuri letak hadis dari sumber-sumber asli induk hadis seperti Kutubus Sittah, Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan seterusnya, dan beserta sanad-sanad atau mata rantai yang menyambung langsung sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kita nanti mentakhrij hadis, kita akan melacak dan menelusuri kualitas dari tiap-tiap sanad, tiap-tiap riwayat dari riwayat hadis. Dari situ akan kita mengetahui kondisi atau hukum suatu hadis. Maka yang akan kita belajar pada kesempatan yang berbagi ini, kita akan belajar dulu tentang takhrij hadis. Teman-teman nanti bisa buka semuanya kitab atau maktabah Syamillah ya. Ini versi yang lama, semuanya ada. Versi yang baru. Ini yang baru. Yang lama ini. Mau bangun sih masih. Yang baru. Atau ulang lagi, saya matikan di awal. Nah, satu. Jadi sekarang ulang lagi. Jadi teman-teman kalau punya dua versi bagus, dua-duanya masing-masing punya keutamaan dan punya kelebihan masing-masing dari dulu. Makanya saya punya dua, yang lama dan yang baru. Gitu. Jadi kalau misalkan yang lama belum ketemu atau apa, yang baru, yang belum ketemu, cari dulu dokumen lagi, yang lama lagi, atau nanti cari di internet dan seterusnya. Tangan terus sampai ketemu.
Nah, ini versi yang baru. Jadi penampilannya seperti ini. Penampilannya berbeda. Seperti ini. Oke. Sekarang versi yang lama. Nah, ini penampilannya seperti ini. Beda ya bentuknya aja dari atas itu. Oke, semuanya tentu udah buka ya. Sudah ya. Jadi nanti proses untuk mentahdir hadis ya, yang kita harapkan nanti teman-teman semuanya bisa mengikuti. Artinya kalau belum menemukan, jangan langsung iya saja. Kita tunggu sampai menemukan tahris hadis yang kita cari, yang kita lacak. Semuanya dapat semuanya hadis. Kalau belum katakan aja dulu, kita tunggu. Cari sampai ketemu. Jadi nanti step teman-teman harus bisa mengikuti dan bisa langsung mendapatkan apa yang kita cari, lacak dari hadis. Sebelum kita memulai, kenapa kita memilih martabat syamilah untuk melacak hadis? Padahal kitab-kitab yang kita temukan di kitab takhrij hadis itu dari metode mutakodin, dari ulama-ulama terdahulu, yang kita atro, kemudian yang Bosawir, ya, kita bermasalah dan seterusnya kita pelajari, termasuk yang di kuliah. Teman-teman kalau yang hadis itu praktek satu-satu, praktek untuk mentakhrij hadis, kitabnya terbatas, kemudian orangnya banyak, jadi rebutan. Jamnya cuma ada 2 atau 3, orangnya ada 50, satu kelompok atau satu duf'ah. Nah itu akan menyulitkan. Nah ada yang versi bisa katakan lebih mudah dan lebih gampang serta cepat, yaitu dengan mata syamilah. Tapi dengan syarat, ketika kita belajar melacak hadis dengan mata syamilah, jangan lupa kembali ke kitab asli atau asalnya atau matbu'nya. Banyak dari mata syamilah kelemahannya itu tidak sesuai. Ada misalkan ada tahrif, ada sedikit kalimat yang hilang, atau mungkin halamannya berbeda. Walaupun sebagiannya juga hampir semuanya sama dengan cetakan asli dari yang sudah matbu di maktabah. Gitu. Jadi bagusnya ketika kita sudah menemukan hadisnya ataupun mentahqiq sebuah hadis atau seterusnya, kita langsung menyamakan dari kitab asli induk yang sudah tercetak itu. Dan nggak sama dengan halamannya, kalimatnya, lafadznya. Kalau sudah sesuai, ya berarti benar. Itu. Ya. Jadi teman-teman, kalau teman yang masuk nanti S2, S3, pas munakosa, siap-siap aja. Kalau teman-teman sangat pakai mata syamilah dan nanti tidak merujuk ke kitab asli, nanti akan ada kritikan dari menakis gitu ya, nanti akan berkurang nilainya atau yang lain lah, artinya kita akan kena kritikan itu pas menakis. Jadi bagusnya nanti kita masuk juga kita pasti gitu. Jadi sebagai pembuka untuk menemukan hadis-hadis yang akan kita lacak itu. Oke, langsung saja versi yang lama dulu. Semua yang punya yang lama angkat tangan dulu. Yang lama. Kita lihat mana yang banyak dan yang lama atau yang baru. Yang lama. Ini yang lama nih. Oke. Nanti yang punya baru, barangkali nanti suatu saat nanti akan mendownload yang lama, jadi harus bisa juga. Jadi harus perhatikan. Penting. Yang lama. Kita yang lama dulu. Pertama, kita menemukan sebuah kitab apa saja. Sebuah hadis. Hadis itu tidak ada syaratnya. Biasanya hanya qala Rasulullah SAW. Kemudian apa? Lafaz hadisnya. Atau qala sahabat. Tidak sahabat. Sedang kita sering mendengar. Qala Rasulullah SAW.
Man salaka thariqan. Salaka thariqan. Yaltamisu. Nanti kita sebutnya nanti. Ada masalah thariqan yaltamisu. Fihi masalah Allah wa thariqan ilal jannah. Gitu ya. Oke. Kita cukup dari 2 atau 3 kalimat saja. Kemudian kita copy, ambil kalimat itu, coba semuanya nulis masalah ketorikon, semuanya tulis di ini Word, Microsoft Word, semuanya, baik yang baru atau yang lama tulis. Masalah ketorikon jantan musuh. Ini. Kita menemukan hadis. Belum bisa. Kalau nggak kelihatan, bilang aja. Bisa. Oke, udah nulis semuanya. Wordnya semuanya buka. Bahwa yang belum punya laptop nggak apa-apa. Ada temennya, nanti di rumah langsung praktek. Masalah ketorikon nanti rumah. Oke, udah semuanya. Oke, sekarang kita copy. Oke. Dari kata-kata yang masyhur, yang ma'ruf dari awal kita apa? Masalah ketorikon yang tamus gitu deh. Nah, oke. Kemudian kita copy. Selalu masuk ke martabah syamilah yang akan kita cari. Tadi yang pertama. Nanti di sini kayak ada teropong. Wah, mana ini? Ada. Dapat semuanya. Yang teropong tuh. Dua bulatan tuh. Klik. Bahas. Nah, muncul seperti ini, teman-teman. Semuanya masuk, buka semuanya. Sudah semuanya? Oke. Setelah itu, yang akan kita cari apa? Matan hadis atau tafsir Quran atau syarah hadis atau akidah atau apa? Nah, yang kita cari adalah matan hadis. Ini kan hadis ada ya. Berarti apa? Kita pilih mutunul hadis. Matan hadis. Oke, semuanya teman udah mutunul hadis. Ketika klik mutun hadis, sebelahnya ini akan muncul semua matan-matan hadis. Kitab-kitab dari matan hadis. Ada kotak kecil. Nanti ini bisa kita pilih ketika ada pilihan tertentu dari kitab tertentu. Yang kita pengen kitab Hilyatul Aulia, bisa kita klik ini. Terus kita cari di kitab ini Sunan Abi Dawud, contohnya, gitu kan. Itu ketika kita pengen ada kitab tertentu yang akan kita cari hadis itu. Kalau misalkan kita mau mencari dari kitab apa saja daripada kitab matan hadis, maka yang kita syuting semuanya. Tapi ingat semua yang ada dari kitab-kitab matan hadis. Maka ditulis di ini, klik bawahnya ada majmuah. Al-majmuah dulu. Semua klik. Nah, ada majmuah dulu nih. Nih yang saya nih. Majmuah, maka semuanya tercontoh semua yang biru. Sudah semuanya? Oke. Setelah ini kita masukkan di sini yang kolom-kolom ini matan hadis yang kita copy. Bismillah. Nah, pasti. Nah, kemudian klik langsung. Klik enter bisa, atau yang dari terobosan ini bahas bisa. Masuk. Tuh, sedang mencari. Sedang melacak. Yang muter tuh. Seperti. Nah, oke. Nah, setelah itu kita menemukan banyak.
ada Sunan apa Ibnu Majah, ada Musnad Ahmad, siapa lagi? Ada Musnad Al-Mawdu'i, Al-Jami' Al-Ashar, Sunan At-Tirmidzi, ada Amali Ibnu Syaraf, ada Sunan Ad-Darimi, ada Jami Bayan Al-Ilm. Banyak sekali. Musnad Ahmad. Kemudian ada Musnad Ibnu Abi Syaibah. Menemukan teman-teman ya. Banyak sekali di sini. Oke. Iya, kalau ini pasti. Kemudian kita apa? Biasanya kebanyakan dari hadis yang kita cari itu tidak hanya kalau misal di ini ya di kitab-kitab yang risalah-risalah baik itu masih atau seterusnya yang kita tahqiq atau yang lain tahqiq itu ada rawi ala. Sebelumnya ada rawi ala. Ini akan membedakan mana yang mutabaah, mana yang syawahid. Kalau ada hadis yang sama dengan sahabat yang sama, maka hadis yang sama dari sahabatnya, ya, walaupun nanti lafadznya atau maknanya sedikit berbeda, tapi intinya adalah maknanya sama gitu lah, beda atau kita banyak tapi maknanya sama, maka adalah namanya mutabaah. Di sini misalkan dari apa namanya an Abi Hurairah. Ini dari Abu Hurairah. Ini hadis ini adalah dari sahabat Abu Hurairah. Nih, bisa gini aja. Ini kemudian kita kasih tugas dari narratir atau cara mutakhir bagaimana. Berarti kita harus sama rawi alanya Abu Hurairah. Karena ada juga sahabat yang lain yang mendengar hadis ini selain sedang Abu Hurairah. Tetapi yang kita sedang cari adalah riwayatnya Sayyidina Abu Hurairah. Maka yang kita akan cari semua rawi ala dari Abu Hurairah. Ya. Oke, kita langsung. Tadi kita menemukan ini hadis. Nah, kita sampai di sini. Oh, ini Ustaz Ahmad. Ustaz Ahmad bin Hanbal ini rawi alanya sama Sayyidina Abu Hurairah. Berarti ini masuk ini. Kemudian siapa lagi? Imam Tirmidzi, Abu Hurairah. Nah, ini Abu Hurairah. Berarti ini masuk nadar, kita masuk takhrisnya. Kemudian Sunan Ad-Darimi. Ini siapa? Sahabatnya Abi Darda. Nah, bukan Abu Hurairah. Berarti tidak masuk kategori yang kita cari. Beda. Ya, walaupun nanti maknanya itu sama. Ini namanya syahid. Manfaatnya nanti syawahid atau syahid itu ketika hadis yang kita cari adalah keadaannya dhaif. Kemudian kita cari sebagai penguat hadis yang lain, riwayat yang lain dari sahabat yang lain yang mana nas atau teks hadis matan hadis itu maknanya sama. Itu walaupun sedikit yang berbeda. Itu. Oke. Kemudian untuk mentahris langsung di sini kita garis bawahi. Ini bisa seperti ini, bisa langsung otomatis, ya. Atau langsung bikin sendiri. Klik shift itu yang pojok kiri kayak panah itu bisa. Terus tanda apa namanya email atau bisa kayak gini atau langsung ke atasnya. Nih atasnya ini nih yang ini. Jadi aja satu. Nah, guys. Kemudian setelah ada pembatas artinya di
di sini adalah matanya. Kemudian kita akan mentahriz. Takhrijul hadis. Takhrijul hadis. Oke, kita tulis apa saja mentahriz ini. Pertama yang kita tulis pertama paling depan, paling atas. Jika hadis yang kita cari itu berasal misalkan dari kitab-kitab tahriz seperti Jam Sohir, itu sudah ada ini ada atau alamat, misalkan tak Imam Tirmidzi dan Imam Abu Dawud. Berarti yang kita cari adalah itu, yang pertama itu. Kalau nggak ada bebas, yang penting nas atau teks hadisnya itu yang sama dengan yang kita cari. Berarti yang ketika sama itu kalau di atas. Kemudian urutannya, mari kita sudah belajar urutannya bagaimana. Urutan 1, 2, 3 hadis mentahriz hadis itu nanti dari as-sahihah. Boleh misalkan dari Imam Bukhari dulu, kemudian Imam Muslim ketika ada di situ kita riwayat hadis dan seterusnya. Atau dari akdamiyah, dari tahun wafat dahulu siapa? Dari tahun wafatnya lebih dahulu kita utamakan 1, 2, 3 seterusnya. Atau dari mutaba'ah tamah, kemudian mutaba'ah qasir. Kemudian terakhir dari takhrij alal mukhalafah yang sebagai yang kita pelajari. Gitu. Ini hadis ini adalah riwayatnya dari yang paling ini ya. Coba yang paling mirip dari yang kita cari, misalkan dari Imam Ibnu Abi Syaibah. Ini adalah menurut Taqdimin karena beliau wafat tahun 235 Hijriah. Nah, ini sama. Dari Abu Hurairah, kemudian masalah dengan Sahanallahu lakum bil jannah. Sesuai dengan matan yang kita cari. Nah, baru kita samakan. Misalkan hadis. Kita lengkapi aja. Berarti akhrajahu Ibnu Abi Syaibah. Oke. Ini. Di mana kitab apa Imam Ibnu Syaibah? Sini lihat. Oh, dalam kitab apa? Oh, Musannaf. Musannafnya beliau. Berarti fil Musannaf. Imam Bukhari di mana? Fil Jami' atau fi sahihihi bisa. Abu Dawud fi sunanihi gitu. Di mana letaknya? Fi ada tulisnya al-musannif. Musannifnya beliau, musannif Ibnu Abi Syaibah. Oke. Setelah ini kita cari kitab. Kitabnya apa? Kemudian babnya apa? Juz berapa? Halaman berapa? Nomor hadis berapa? Baru nanti sanad-sanad riwayat hadis sampai ke matan hadis. Oke, semuanya sudah teman-teman? Kemudian lihat gimana cara mencari kitabnya atau babnya, buka yang tadi kita dapatkan di sini. Klik 2 kali aja Bapak. Nah, kalau tidak ada babnya atau kitabnya, nggak perlu kita cantumkan. Kita cantumkan yang ada saja. Ini hanya ada mujalat saja. Berarti nggak perlu kita cantumkan di sini. Berarti langsung juz berapa di sini bawah. Nah, jilid 13 halaman 337, hadisnya berapa?
26.641. Nah, tulis 13.337. 13. Terus hadisnya berapa tadi? 26.000. Tadi hadisnya di copy aja. 22. Ini oke. Sampai sini sudah bisa mengikuti semuanya? Bisa? Ada yang belum ketemu? Ketinggalan. Ketinggalan. Cara apa? Kembali Kembali apanya? Salah klik. Salah klik. Iya. Berarti ini aja apa namanya yang tadi bisa tutup ini ya, yang ujung ini satu tutup. Nanti kembali yang ini lagi. Dah. Udah semuanya teman-teman? Itu semuanya udah? Oke. Kemudian setelah kita tulis juz berapa, halaman berapa, hadisnya nomor berapa, nomor hadisnya sudah tulis semuanya, nanti akan seperti ini. Sudah. Kemudian langsung dari teks dari beliau, yaitu qala haddatsana Abu Muawiyah. Ini kita copy. Nah, semuanya copy nomornya. Qala, siapa yang berkata adalah Imam Ibnu Abi Syaibah. Kemudian copy paste. Nah, kita kecilin lagi. Ada kopi semuanya. Ya, di sini bisa mengikuti teman-teman. Saya 13 kebaca. 13 ini di sini Mas. Nah ini nih 13 paling bawah. Udah nemu 13. Jadi 13. Juz 13. Sampingnya 337. Sama enggak? Beda. Enggak apa-apa, walaupun gede enggak apa-apa. Berarti cetakannya berbeda, tidak apa-apa. Tulis seperti yang teman-teman yang ada di itu, di Maktabah Syamilah. Tulis itu. Nomor hadisnya berapa? Ini. Nah, atau di sini sama. Yang di sini sampingnya lagi, atau yang samping hadisnya. Itu. Sudah dapat? Kopi ini. Terus kopi pasti. Boleh masuk ke sini. Nah, masuk. Di sini bisa teman-teman bisa ngikuti. Oke, sekarang yang baru, bukan baru, biar berjalan baru. Iya. Yang baru, udah buka semuanya. Ini versi baru. Yang ini penampilan gini ya. Tampilan seperti ini. Tampilannya ada kayak kitab, satu kayak mushaf, ada pencarian dan seterusnya. Sudah semuanya? Sudah. Yang baru. Nah, paling atas nanti ketiga dari paling ujung itu dari kitab, terus Quran sampingnya, kemudian ada kayak ini apa namanya? Kaca pembesar. Apa? Kaca pembesar. Kaca pembesar. Nah, ini pencari bahas. Klik kaca pembesarnya. Nah, muncul seperti ini. Iya. Sudah? Sudah. Nanti ada kutub, ada tasnif, ada mu'allifun, ada fatrah, dan seterusnya. Kita cari di paling atas tasnif, yaitu ya, kitab-kitab yang kita cari. Yang kita cari apa tadi? Apakah akidah, apakah tafsir? Kita cari hadis, berarti kutubus sunnah atau kutubul hadis. Nah, ini kutubus sunnah. Nah, klik kutubus sunnah. Dah, contoh yang biru nih. Klik, udah biru kutubus sunnah. Nanti muncul di sini yang ujung ini
Di sini nih, saya urutin. Ada kutubus sunnah. Kita yang kita cari. Jadi nanti semua kita kutubus sunnah ada. Setelah itu Tampilannya kita- beda, Ustaz. apa? Tampilannya beda. Tampilannya beda. Iya, versi terbaru tapi. Iya, ini versi terbaru, nggak apa-apa. Yang penting ada ini kan. Yang tadi kaca pembesar udah, Kaca besar udah. kemudian tasnif udah. Iya, tasnif udah. Oke. Tapi Setelah itu ada kutubus sunnah. kutub sodanya nggak dicentang, cuman bisa diklik aja. Nggak apa-apa. Lihat aja. Diklik, Klik. sudah. 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 Oke, nanti di ujung ada apa namanya? Ini kolom-kolom ini kita copy hadis yang kita cari takhrij itu, nasnya, matanya. Nah ini masalahnya kali kalau yang tahu sufi juga. Copy, kemudian masuk ke sini. Nah, pasti di sini. Oke, sudah. Kemudian enter. Itu dari mana? Nah, muncul. Ini adalah urutan dari ini, dari tahun wafatnya. Ini bagus, ini yang baru. Nanti udah otomatis ini bagus. Yang pertama adalah Baru Ibnu Syaibah, ya kan? Karena beliau tahun 205. Kemudian selanjutnya ada Musnad Ahmad bin Hanbal, beliau tahun 241, ya. Dan seterusnya ada Ibnu Majah. Tapi Ibnu Majah di sini lihat dari Abu Darda, ya, dari sahabat Abu Darda, berarti bukan yang kita cari. Kemudian ada Imam Tirmidzi. Nah, sama Abu Hurairah, bagi kita akan kita cari. Ya, maka yang baru tadi kita urutan yang pertama, yang berdasarkan dari akdamnya, ya, dari Musannif Ibnu Abi Syaibah. Ya, kita copy lihat dulu di sini. Nah, kalau di sini ada yang baru itu nanti ada babnya atau kitabnya atau dari sumbernya apa. Nah, di sini kitab, ada Kitabul Adab. Nah, di sini yang baru, lihat ini. Bisa kan klik ini. Kemudian yang kita klik, cari paling atasnya di babnya. Yang kita lihat itu babnya, terus ke atas ternyata ada. Itu bagian dari Kitabul Adab. Kitabul Adab banyak sekali, termasuk ini tentang thalabul ilmi. Maka kita tulis Kitabul Adab. Maka tulis di sini akhrajahu Ibnu Abi Syaibah. Di sini semuanya kita. Ada Kitabul Adab, tulis. Dan ada di sini yang versi yang baru ada tulis Kitabul Adab. Oke. Ada yang ketinggalan. Apa? Ada yang ketinggalan lagi. Ada yang ketinggalan? Iya. Oke, sebentar. Yang ketinggalan di mana? Yang baru atau yang lama, Mas? Yang baru. Yang baru. Oke, saya ulangi. Yang baru klik ini, Mas. Sudah. Ini ya. Yang kacamata yang ini, kaca pembesar. Sudah. Kemudian tasnif, udah. Iya, sudah. Klik kutubus sunnah. Sudah. Sudah. Hadis yang kita cari. Kemudian kita di kolom ini copy hadis yang kita cari. Man salaka thariqan minal tamisu ila huda. Langsung bahas, enter. Klik. Nah, ini muncul ini. Udah ketemu? Sudah. Ada yang ketinggalan kan? Masih siap? Dapat. Proses. Masih loading, muter-muter. Oh, begitu download. Oke. Di sini semuanya benar, bisa semuanya. Ada yang beda, tapi ada kolom-kolom enggak? Cuma yang beda nanti yang ini nih, kaca pembesar ada kan? Ada enggak? Coba nih kaca pembesar. Oke, ada tasnif. Klik dulu. Nanti berbagai ilmu, ada akidah, tafsir, hadis, kemudian salah hadis, semuanya fikih, semuanya ada. Yang kita cari adalah kutubul fiqh, apa kutubul hadis atau mutunul hadis. Itu beda-beda tulisannya mungkin. Tapi kutubus sunnah, kutubul hadis, mutunul hadis. Udah dapat, ada sampai sini.
klik kutubus sunnah, mutmul hadis. Ya. Setelah kita klik, nanti kolom ini kita isi hadis yang kita cari. Sini. Menemukan? Gimana? Dapat? Dapat? Di versi yang di salin yang terbaru dari kami Ustaz, di pojok itu nggak ada kotakan seperti itu, jadi langsung ke pencarian. Aku pencarian aja. Iya, langsung tulis di situ mansalah katorikon yaltamisu fihi ilman. Coba langsung aja coba. Sudah kayak gitu tadi. Ketemu hadisnya. Iya. Berarti langsung. Kalau versi yang baru kata Mas Ida, bisa langsung klik hadisnya aja, langsung nanti muncul. Jadi nggak bisa disalin ngetik manual hadis yang mau kita cari. Di situnya tadi kan kalau dirantumkan bisa di Copy. copy ya, Ah. terus dimasukin ke pencarian. Betul. Tapi kalau tadi kita nulis sendiri. Oh ditulis, hadisnya. teksnya ditulis. Ya beberapa versi gitu, tadi ditulis mansalaka torikon gitu, tulis. Yang versi yang ini terbaru paling baru. Beda-beda biasanya. Udah, tulis, ketik sendiri mansalaka torikon muslimat, kemudian enter, masuk, ya. Nanti muncul ini seperti ini. Dapat semuanya? Dapat? Ya benar, udah. Oke. Kalau sudah dapat, tadi kita lihat ini kan babnya nih ya. Babnya maja fi talabil ilmi. Kita lihat atasnya. Ini bab itu dari bagian apa? Terus ke atas. Nah, ternyata ini dari bagian kitabul adab. Kitabul adab. Kitabul adab sudah kita tulis ini. Ya, kitabul adab. Setelah itu babnya apa? Terus lagi yaltamisu fihi. Ya. Bab babu maja'a fi talabil ilmi wa ta'limi. Kita copy. Nah, kita copy bisa langsung. Babnya kita copy biar cepat, selesainya cepat, risalahnya cepat, munakosanya cepat. Copy aja cepat. Ini bab ini. Oke. Bab babu Kalau itu di situ langsung aja maja. fi talabil ilmi wa ta'limi. Dah. Bisa aja langsung. Setelah itu, maja fi talabil ilmi. ya, ini boleh di tanda kurung atau tidak apa, tidak ada masalah. Itu di mana? Iya di bawah. Jusnya berbeda tidak apa-apa. Yang penting yang muncul itu apa? Nah, di sini munculnya jilid 31 halaman 337. Ini nggak apa-apa, biar membedakan. Nah, sampai sini bisa diikuti. Oke. Sini lagi. Oke, sudah. Selanjutnya, yang kedua, ada apa lagi? Siapa yang mentakhrijh hadis ini? Dibuat. Nah, kalau di sini tadi. Nah, setelah ini siapa? Abdamiyah adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Musnadnya. Kita klik Imam Ahmad bin Hanbal. Musnad Ahmad di sini tulis akhrajahu Ahmad fi musnadi. Ekstra. Ya, tulis ya. Di sini bisa diikuti. Akhrajahu Ahmad fil musnad atau fi musnadihi, dalam kitab musnadnya Ahmad bin Hanbal sendiri.
Ya. Kemudian kitab atau babnya, atau di sini biasanya dari sahabat siapa? Muncul Ustaz Ahmad bin Hanbal. Di sini ada dari ini hadisnya siapa? Hadis Abi Rimsah di sini. Nah, hadis Abi Rimsah. Nah, kita copy saja. Nggak ada kitab atau babnya kalau dalam musnad, jadi beda-beda. Langsung saja sini kita copy langsung. Nah, hadisnya Abi Rimsah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sampai sini bisa diikuti. Lihat jilidnya berapa, juz berapa? Jilidnya berapa di sini? 11. Juz 11. Halaman juz 14. Kalau di sini 14. Juz 14 halaman 66. 14 halaman 66. Tulis 14. Hadis yang keberapa? Lihat di sini. Hadis yang ke-8316. Nah, kita copy langsung. Paste. Nah, di sini bisa diikuti. Sekarang yang lama, akhrajahu Ahmad. Tulis mana Imam Ahmad? Ini yang lama ya. Nih, Ahmad. Di sini. Berarti tulis akhrajahu Ahmad fi musnadihi. Kemudian lihat kita di sini biar utuh dari satu kitab. Nah, di sini kelihatan dari musnadnya Abu Hurairah Sahih Tamam bin Manbal. Di sini bisa langsung musnad Abu Hurairah di sini. Tulis saja musnad Abu Hurairah. Nah, di sini di musnad Abu Hurairah. Sudah ya. Tulis itu. Cukup dari musnad Abu Hurairah sudah cukup. Kemudian lihat sini, juznya berapa, jilidnya, yaitu 8. Jilid 8, halaman 275, nomor hadisnya berapa? 8299 ini. Nah, sudah ketemu. Sudah ketemu. Baru yang lama sudah semuanya. Oke. Kita lihat nama itu. Di sini beliau riwayatnya Nah, di sini beliau karena beliau itu wafatnya setelah Ibnu Abi Syaibah, sanadnya semakin banyak. Maka semakin mutaakhir, maka sanadnya semakin banyak. Nah, semakin banyak. Di sini ada beliau dari siapa? Al-Aswad bin Amir, dari siapa? Abu Bakar, dari Amash. Di sini nanti ketemunya dengan Muslim bin Abi Syaibah itu di Amash. Bisa tulis misalkan bin Tariqi atau an Abi Bakar anil Amash bihi binahwihi atau bihadzal isnad bimislihi, sama mirip. Coba sanadnya matanya sama enggak? Man salaka tariqan yaltami sufi sallallahu dari jannah, sama persis. Bahkan bisa tulis bihi atau bihadzal isnad bimislihi. Cukup tulisannya misalkan bin Tariq atau dari jalur siapa,
di sini karena ketemunya di Amash, maka di sini dari Mitorik Abi Bakar, Mitorik Abi Bakar. Dari jalur syaratnya Toriki Abi Bakar. Ketemu Musabah ke Amash di sini. Nah, ketemu Amash. Nah, ya kan ini atasnya nih, ini Amash, ini Amash. Nah, di sini Abu Muawiyah. Oke, Muhammad bin Hanbal di sini dari jalur Abi Bakar dan sama madarnya sama yaitu sana Ahmad Sayyidina Amash. Nah, di sini Intoriki Abi Bakar, anak Amash, Anil Amash. Bihi atau bihadal isnad dengan syarat yang di atas itu sama kan? Kemudian matanya sama enggak yang kita cari? Ternyata sama dari kita lihat. Tuh Musnad Ahmad itu sama. Masalah kategori enggak ada yang berbeda. Kalau ada berbeda atau yang panjang atau apa nanti misalkan mutawwalan. Artinya ini panjang banget ada hadis tambahan yang lainnya maka mutawwalan cukup. Kalau agak sedikit berbeda misalkan kalimatnya berbeda maka bisa binahwihi. Tapi kalau yang sama boleh bimislihi atau bilafzihi. 100% sama. Itu bimislihi atau bilafzihi sama boleh. Bimislihi kayak gitu ya. Berarti bihai atau bihai dan isnad bihi bimislihi atau bimisli riwayat ataupun matan dari Imam Ibnu Abi Syaibah. Bihi bimislihi cukup. Tidak perlu kita menyebutkan semua sanadnya, makanya sebutkan semuanya tidak perlu. Yang kita perlu sebutkan adanya yang pertama saja. Yang pertama saja yaitu Imam Abu Syaibah. Imam Abu Syaibah itu lengkap. Tapi kalau misalkan Imam Abu Syaibah itu adalah misalkan hadis yang kita cari adalah panjang sekali, maka tidak semuanya juga, setengahnya. Misalkan merasakan dengan pemimpin sahal atau tariqat ilal jannah, atau misalkan ada yang lebih panjang lagi, cukup yang tahu sufi ilman titik-titik fadzakarul hadis bimislihi atau bimisli matan hadis yang kita cari paling atas itu bisa juga seperti itu. Kalau pendek semuanya tulis nggak apa, yang paling pertama saja. Kalau yang kedua tidak perlu ya, ini abihan dan isam bimislihi. Oke, dua udah dapat nih ya kan? Mau lagi kita lihat ada siapa lagi. Nah, kita blok sini. Kalau yang baru ya, setelah di sini Imam Ahmad sama di sini tadi udah ya. Imam Ahmad jusnya 14, kemudian halaman yang berubah hadisnya 8316 di sini. Oke. Nanti ada lagi siapa? Imam Tirmidzi karena sama sahabatnya yaitu Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu sama, maka tulis di sini. Akhrajahu at-Tirmidzi fi sunanihi au jamihi. Kalau kata masih kita biasanya kalau Tirmidzi ini termasuk jami' bukan sunan. Tapi ada ulama mengatakan sunan, tidak apa-apa, sama saja. Ya, misalkan di sini tulis di sini at-Tirmidzi. Akhrajahu at-Tirmidzi fi sunanihi atau jami'ihi. Dari sini udah tahu lah. Nanti kitabnya apa, lihat yang baru dulu. Yang baru di sini lihat. Oh, di sini pas kita klik di sini Imam Tirmidzi. Ini ada babnya, ya kan? Babu fadli thalabil ilmi. Lihat ke atasnya. Bab ini termasuk bagian dari kitab apa? Terus ke atas. Ada nggak? Kalau nggak ada, oh berarti ini ada. Hanya sebutkan bab saja. Cukup kita bab saja. Berarti semuanya hanya sekitar mencantumkan bab saja. Berarti langsung aja. Bab mufadil terabil. Kita copy. Nah, cepat. Langsung.
Babu fadil talabul ilmi. Ya. Kemudian sama seperti yang sebelumnya, juz berapa gitu, kemudian halaman berapa, nomor hadis yang berapa. Ini yang baru. Yang lama sama, kita cari Imam At-Tirmidzi tadi. Nah, Imam Tirmidzi. Tadi mana? Nah, Sunan At-Tirmidzi itu coba Darul Fikr lagi, coba ukur di sini sama ya, juz 1, kemudian halamannya, nomor hadisnya. Nah, kalau Imam Tirmidzi biasanya beliau menghukumi hadis, ada hadisun hasan, Imam Tirmidzi. Tapi kita tidak bisa langsung menghukumi ini hadis hasan, karena ada riwayat-riwayat lain yang diriwayat oleh para ulama-ulama yang lain, hadis yang lain, dan masing-masing mempunyai kedudukan yang berbeda-beda, kekuatan daripada seorang perawi hadis itu. Gitu. Maka satukan, kalau misalkan Tirmidzi ini ada tulisan hadza hadisun hasan, terakhir tulis itu. Di sini min tariqi Abi Usamah Anil Amash. Ya, di sini min tariqi Abi Usamah Anil Amash. Dari sini bisa diikuti kan ya? Udah bisa kan? Nanti tulis apa namanya jusnya, gitu. Jusnya biar cepat. Kemudian coba dari riwayat lain, riwayat dari Imam nah, Ahmad. bisa diikuti. Iya betul. Tadi itu kan menggunakan Aku perlu saya tulis satu-satu sama. Atau bisa diikuti? Bisa diikuti. Oke. Kalau bisa diikuti sama kayak di atas jusnya, halaman hadisnya. Kitabnya apa kita Ya. Terus ya. Ya. Ahad wal Ini versi yang lama ya, 1 halaman 795. Ustaz Ahmad ya. Beda kata. Jus di sini jus 14. Hadisnya nomor berapa? 26 berarti bisa kamu pakai musnad kayak tadi juga. Iya. Oh yang Tirmidzi. Oh benar sama. Kemudian dari jalur siapa? 14, Lihat 6, sini hadisnya. yang Itu lagi ini lagi Abi Usamah Anil Amash. kalau beliau ada di juz 1 tapi nomor hadisnya sama kan? Nah ya betul nomor hadisnya sih. Iya tapi karena ini beda cetakan. Oke, di sini bihi lihat sekarang lihat dasarnya sama dari Amash, tapi sama selanjutnya sama di atasnya Amash yang kita lihat. Ada Amash dan Abi Soleh sama seperti yang di atas kita tadi. Nabi Nabi Hurairah sama. Berarti tidak sebutkan, cukup bihi au biha dan isnad, artinya syarat ini sama. Kemudian matanya seperti apa? Sama nggak matanya? Man salaka tariqan yaltamisu fihi man sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sama kan? Maka bimislihi. Biha dan bihi au biha sanad bimislihi, itu sama. Bihi bimislihi. Kemudian di akhir kata ini menyebutkan ada hadisun hasan, harus sebutkan. Jadi bimislihi apa sih? Apa? Bimislihi apa? Apanya? Bimislihi itu apa? Artinya Iya. bimislihi itu yang sama lafadznya. Oh. Jadi kan kemarin kita belajar bahwa nanti ada bilafili. Oh. Hadis yang kita cari sesuai dengan yang yang kita gini, dari yang kita cari yang awal mula mas, misalnya ini Mas Indra. Ini yang pertama adalah Ibnu Syaibah. Ini hadisnya nih, atau dari atas paling atas. Nih, ini adalah hadis yang kita cari pertama sumbernya. Kemudian
tahrir hadis. Ternyata riwayat ini adalah dari Imam Ibnu Syaibah karena kalimatnya sama persis. Kita letakkan paling pertama karena lafadznya sama, yang kita cari paling atas, sumber paling atas dari nas yang asli, dari matan hadis yang asli. Oh, ternyata ini adalah lafadznya Ibnu Syaibah. Kemudian selanjutnya kita harus mengikuti yang pertama, yaitu Imam Ibnu Syaibah, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Sanadnya sama enggak? Oh, ketemunya di Amash. Dari jalur siapa? Dari jalur Abu Bakar. Ya kan? Maka dari Amash kita lihat. Ketika kita lihat ternyata gurunya apa sama, yaitu gurunya Imam Abi Sholeh. Dari siapa? Dari Abu Hurairah. Dari Rasulullah SAW. Sama. Kemudian lihat matan hadisnya Mas Idar. Ketika hadisnya sama, itu 100%, 90% sama nih matannya. Lafaz-lafaznya persis sama, maka bimislihi atau bilafzihi. Kalau misalnya ada sedikit berbeda, bisa binahwihi, mirip lah gitu kan. Yang penting maknanya sama. Nanti kalau misalkan ikhtisar, ya kan, ikhtisar maka mukhtasaron. Panjang, ada hadis lain atau kalimat lain yang lebih, ada bahasan lain di situ ada mutawalan. Ya, kita berbahas di sini ada semuanya yang kita pelajari sebelumnya. Ya. Oke, sini bisa diikuti ya teman-teman. Ya, insyaallah. Sini sudah. Kalau mulai di bawahnya bisa, seterusnya kita cari lain dari hadis orang-orang. Kalau sudah selesai di sini, sudah selesai takhrisnya. Sampai di sini bisa ngikuti Sidi Maulana, Syekh Maulana sudah bisa. Bisa. Jadi ikuti. Jadi Oke, tamam. sama matanya sama misalnya. Sampai sini udah dapat semuanya, bisa. Jadi kita ibaratkan tulisan Nih, saya ke sini nih biar kelihatan semuanya. Karena matanya sama. Tapi kalau matanya ada sedikit berbeda, kita pakai dapat pindah atau apa yang udah ada jelas kita. ya. Makanya bilang Bisa. Aku sini lagi. Kalau plek ketiplek Datang semuanya. Ini matan hadisnya begini. Ini kopi aja sih. sama ini yang sangatnya sama lama Nah. sama Nah, cukup lah 3 saja ini takhrisnya. sangatnya sama. Selanjutnya sama-sama dari ini adalah tugas yang tingkat 3, tingkat 4 Hizbul Hadis. Cari hadis ini. Kalau teman-teman bisa ini, udah beres. Udah bisa muntas itu, udah nemu hadisnya itu, udah muntas, dapat. Tapi kalau di sana kan kayak kitab ya, satu-satu gitu. Nah ini caranya lebih simpel dan cepat. Gitu. Ini sudah dapat, nanti kita cocokkan langsung dengan yang matbu. Kalau kita nggak punya kitabnya bagaimana? Kita cari PDF. Wah, download PDF. Langsung, oh sama. PDF-nya sama dengan yang di Pak Rasamila. Oh sama, lafadznya sama, tidak ada yang berbeda. Maka itu udah benar. Oke. Gitu ya. Oke. Sampai sini bisa diikuti. insyaallah. Ya, semuanya dapat. Oke. Selanjutnya yang belum kita pelajari di teman-teman S1 ya, dari tingkat 3, tingkat 4 itu adalah di Rosatul Asanid prakteknya. Itu biasanya langsung di Tirsa Ulia ataupun belum ya, S2 itu nanti itu ada bahas, ada tugas untuk Tirsa Asanid, kemudian nanti selesai. Oke, lanjut. Sudah bisa semuanya? Angkat tangan. Yang pusing angkat tangan. Pusing. Berarti belum menemukan yang pusing. Gimana? Istirahat dulu. Atau lanjut nih? Dirosot asanid sekarang. Istirahat 5 menit, Ustaz. Istirahat 5 menit kata presiden. Oke, monggo istirahat dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba yang sulit ada laptop. Yang baru punya Pak. Yang tidak ditemukan itu dari mananya? Ada ini nggak Pak? Penggaris nggak? Penggaris Namanya? penggaris Penggaris.
Ya, bisa diikuti nggak? Bisa. Oke, Teh. Gak apa-apa, aman. Ini yang pertama adalah hadis teks utama dari matan hadis atau dari kitab-kitab hidup yang belum ada takdisnya sama sekali dan yang lainnya. Oke? Ini buat bentuk bisa juga ini. Mukul maksudnya. Nih, ini kita temukan hadis ini itu di maktub biasanya. Ada maktub daripada kitab At-Taisir atau kitab-kitab apa namanya, kitab-kitab yang pernah ditolak dan seterusnya. Karena biasanya kalau di kuliah itu syarat untuk mentahqiq, takhrij, dirosat asanid adalah maktub yang belum pernah dicetak sama sekali. Belum pernah. Kalau sudah dicetak, walaupun belum ditahqiq, tidak diterima di kuliah. Benar-benar masih maktub ya, tulisan tangan dari penulisnya atau dari anaknya, keturunan atau murid yang ditulis matanya. Biasanya di maktub itu tertulis ayat saja. An Abi Hurairah qala Rasulullah. Kita tidak tahu ini apa nama hadis ini, siapa yang mentakhrij, kemudian hukumnya apa, kemudian syaratnya itu siapa saja yang meriwayatkan hadis. Kita tidak tahu, hanya mencantumkan nas hadis saja. Ini saja. Dari siapa? Dari sahabat Abu Hurairah, An Abi Hurairah. Dan ini adalah tulisan yang ada di maktub. Kemudian tugas kita, atau kita bertemu saja. Kalau misalkan mentahqiq, biasanya kita harus ada maktubnya. Misalkan teman-teman pengen mentahqiq kitab apa namanya Tirmidzi atau yang lain, nanti kita beritahu apa saja. Maka kita cari maktub aslinya, maktubnya. Ya, cari maktub, kemudian kita menemukan ini, maktub ini. Tugasnya sebagai mentahqiq hadis ataupun apa namanya al-bahis, ya, adalah cari takhrij hadis ini, siapa yang mentakhrij hadis. Kita cari. Pertama kita cari adalah matan hadis ini. Kalau misalkan tidak ada apa namanya rumusan daripada maktub itu seperti Jami Sohir, itu biasanya ada di belakangnya, ada misalkan Pak Dal, kita artinya Imam Tirmidzi. Udah kasih tahu, udah dikasih bocoran di Tirmidzi, kan tinggal cari itu. Nah itu kan, itu biasanya ada beberapa maksud seperti Imam Jami Sohir, Imam Suyuti. Tapi kebanyakan tidak ada. Maka kita cari matan ini yang paling mirip dengan rawi-rawi hadis itu. Dari matan-matan hadis ini siapa? Oh, kita lihat ternyata Imam Ibnu Syaibah itu plek sama, plek gitu ya. Pas sama, mirip banget 100% dengan matan yang kita cari ini. Maka kita cantumkan yang pertama. Kalau misalkan ini mirip dengan Ahmad, maka yang pertama ditulis dari Imam Ahmad bin Hanbal di sini. Pertama, oke? Yang paling mirip dengan yang pertama di situ, di sini tulisan yang pertama. Karena di sini adalah yang paling mirip adalah Imam Ibnu Abi Syaibah juga, maka kita letakkan di sini. Kemudian urutannya juga, karena kita mencari urutan ini adalah sesuai dengan akademiyah, ya kan, dari tahun wafatnya musannif, ya, Shahihul Kitab. Ini adalah 235 Hijriah pada wafatnya. Maka juga kita bisa urutannya sesuai dengan tahun wafatnya, urutkan. Kalau kita pengen yang paling as-sahihah, kita lihat Imam Ahmad, Imam Ibnu Abi Syaibah dengan Imam Tirmidzi. Berarti Imam Tirmidzi dulu urutannya as-sahihah. Kemudian selanjutnya Pak Imam Ahmad, kemudian Imam Ibnu Syaibah dan seterusnya. Seperti itu. Ya, oke, itu urutan untuk penetakan dari tiap-tiap takhrij hadis. Atau pengen mutabaah tamah yang sahihnya itu sama, ataupun dari syekh-syekhnya yang sama, mutabaah yang qasirah dan seterusnya. Itu urutannya seperti itu. Oke, dari sini bisa dipahami ya teman-teman ya. Selanjutnya, kalau sudah menemukan
ini sama, oh ternyata ini riwayat ini adalah sama diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitab musannifnya beliau. Maka kita cari di Maktabah Syamil atau langsung di Kitabul Atraf ataupun yang lain, ya, langsung kita menemukan ini. Oh, ini ada di kitab ini, Kitabul Adab, bab baca bitolabil ilmi wa ta'limi, juz 1, kemudian juz 3, berapa? 13 ya? 13, beda-beda masing-masing. Halaman ini, hadis nomor berapa? Hadisnya 26.641. Kemudian beliau mengatakan qala haddatsana, ini adalah gurunya siapa? Gurunya Imam Ibnu Abi Syaibah. Qala haddatsana Abu Muawiyah anil A'mash, gurunya Abu Muawiyah A'mash. A'mash dari siapa? Dari Abi Shalih. Abi Shalih dari siapa? Dari Abi Hurairah. Dari siapa? Beliau dari Rasulullah SAW. Oke, dari sini. Maka yang pertama ini kita tulis lengkap, sanadnya lengkap. Yang pertama soalnya. Kenapa? Karena yang akan kita dirosat asanid adalah hadis yang pertama. Dirosat asanid, berarti sanad-sanad satu-satu ini. Abu Muawiyah itu siapa nama lengkapnya? Guru beliau siapa? Murid beliau siapa? Lahir di mana? Wafat di mana? Bagaimana komentar jarh wa ta'dil dari para ulama muhaddisin sebagaimana? Apakah beliau sikoh atau dhaif atau yang lain? Isi komentar satu-satu, perhatian satu-satu. Ini adalah yang kita di Rosat Asanid adalah yang pertama saja. Yang pertama. Saat ini siapa? Ini siapa? Ini siapa? Semuanya kemudian diperhatikan satu-satu. Jika ini sahih, udah otomatis adalah hadis yang sahih. Nah, di sini dhaif misalkan di sini tengah-tengah adalah dhaif. Kita lihat ini ada mutaba'ah. Ternyata yang mutaba'ah ini mitor Abi Bakar Anil A'mash. Misalkan yang di sini Abu Muawiyah dhaif misalkan. Ternyata yang Abi Bakar adalah sikoh. Ini adalah orangnya benar-benar sikoh. Dhabitul hadis, hafalnya sangat kuat, sikoh terpercaya dan seterusnya. Maka hadis ini Imam Ahmad ini sebagai mutaba'ah dari yang ini. Ketika ini Abu Muawiyah bisa dhaif dan yang di bawah mutaba'ah tersebut adalah yang ini sikoh seterusnya adalah sikoh, maka hadis ini yang dhaif ini naik derajatnya karena ada mutaba'ah, yaitu apa? Yang hadis rawi a'lanya yaitu dari sana, dari siapa? Abu Hurairah ya, yang sama, maka hadisnya naik derajatnya dari dhaif menjadi sahih dan seterusnya. Oke, dari sini bisa tahu ya, bisa dipahami. Dan seterusnya sama, di bawahnya juga sama, di atas juga. Oke. Bisa diikuti, bisa sampai sini bisa. Benar nih? Gimana Mas? Bisa benar ya? Kalau sudah semuanya, ya sudah. Nanti lihat bawahnya kalau ada lagi silakan. Kalau misalkan di atas, kalau misalkan dari yang meriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim itu tanpa ada di Rosat Asanid, karena semua dari kitab Sahih dan Sahih Bukhari dan Muslim itu pasti sahih, maka tidak perlu di Rosat Asanid. Maksudnya apa? Di Rosat dari rawi-rawi semuanya ini tidak perlu, ya kan? Oke ya. Setelah ini ketika sudah mentakhrij hadis, kita belum menemukan kedudukan ataupun hukum hadis, belum. Kenapa? Karena belum ada di Rosat Asanid. Di Rosat Asanid itu melacak satu-satu. Rawi ini siapa? Mas Fikri ini siapa? Orangnya soleh, alim, tawadu dan sebagainya, dari Sahih Indonesia, ganteng, pinter, psikos itu semua. Lihat di atasnya, dari siapa? Dari Mas Zami. Lihat gurunya Mas Zami sebagaimana? Wah, lebih psikos, lebih pinter, lebih rajin, sebagainya gitu. Gurunya siapa lagi? Mas Haidar. Mas Haidar bagaimana? Lebih gimana? Alfi yang melotok kok. Lebih hebat lagi guru-gurunya. Wah, berarti semua guru-gurunya ini semuanya dari atas sampai ke Rasulullah SAW itu sahih. Maka hadis ini adalah hadisu sahihun. Wah. Ya, oke.
satu-satu. Tapi nanti misalkan dari siapa? Mas Syihab, ya kan? Masih psiko. Di atasnya siapa? Zaid. Ternyata Zaid itu dhaif. Ma'alish, ada yang dhaif. Maka gara-gara satu saja yang dhaif, hadis ini derajatnya menjadi apa? Hadis yang dhaif. Karena lemah itu rawinya itu. Tapi lihat, oh ternyata ada mutabaahnya atau ada sahihnya. Oke, maka bisa naik kalau misalkan mutabaahnya lebih kuat daripada yang kita cari, yaitu yang dhaif itu, maka naik derajatnya menjadi yang sahih dan seterusnya. Di sini bisa dipahami. Oke, gimana? Ada yang belum ini? Angkat tangan aja, nggak apa-apa, sampai paham semuanya. Kalau bapak jangan sarankan saya. Ya. Ini sarangan saya juga, maksudnya gimana ya? Ya maksudnya bilang aja kalau belum terlalu paham. Ya kita belajar bareng, kita belajar sama-sama. Ya di sini bisa dipahami ya. Di sini selanjutnya dirasatul asanid. Bagaimana dirasatul asanid? Kita satu-satu. Dirasatul asanid atau isnadu hadis Ibnu Abi Syaibah. Isnadu dirasatu isnad Ibnu Abi Syaibah. Di sini satu nih tulis Abu Muawiyah, Akbash Abi Soleh, satu-satu. Siapa Abu Muawiyah ini? Daftarnya di mana? Di Maktabah Sabu. Apa? Nah, yang kita cari adalah gurunya beliau, bukan beliaunya, tapi dari sininya. Beliau ngambil dari siapa? Karena beliau perawi kan. Ini seorang perawi musonif hadis yang punya riwayat hadis. Bagaimana nih hadisnya? Sini, satu semuanya. Itu termasuk Imam Ahmad bin Hanbal, misalkan beliau adalah ini hadisnya yang periwayatnya adalah perawinya Imam Ahmad, maka yang dilazab adalah guru Imam Ahmad siapa? Satu-satu. Oke ya, bisa dipahami dari sini. Yang masih pusing? Udah hilang pusingnya? Atau tambah pusing? Lanjut. Apa istirahat lagi? 5 menit lagi. Lanjut ya, bismillah ya. Lanjut ya, biar cepat ya. Langsung dirasat asanid di bawahnya. Kalau sudah selesai takhrijnya, di bawahnya Pak. Dirasat asanid. Tadi dirasatu isnad Ibnu Abi Syaibah. Ya, sekarang kita akan melacak kedudukan sini bisa diikuti. Kita tulis satu-satu. Siapa guru beliau? Abu Muawiyah. Dan cepat. Tidak. Itu. Nah, maaf. Kontrol copy saya. Kemudian tulis di sini. Ini Abu Muawiyah, satu-satu. Abu Muawiyah siapa? Yang kedua Ahmas. Yang ketiga Abi Soleh. Yang keempat Abu Hurairah.
Oke, tulis ini semuanya, tulis. Abu Muawiyah, A'mash, Abu Saleh, Abu Hurairah. Ada sahabat radhiyallahu anhu ya. Radhiyallahu anhu. Oke. Dirasut asanid yang kita cari yaitu nama lengkap, kemudian kunyahnya, kemudian muridnya, kemudian guru-gurunya, murid-muridnya, komentar para ulama, beliau, beliau, kemudian tanah wafatnya dan seterusnya. Oke. Sekarang kita langsung buka Maktabah Syamilah yang lama, yang punya lama. Ini keutamaan yang lama nih. Ada tarjamah khusus di sini. Nih, yang ada ini, yang ada tunjuk. Nih, yang lama dulu, sudah. Yang lama. Ini, Yang baru sih. ini yang lama. Nih, yang ada nih tarjamah. Paling atas ada kayak tunjuk tangannya ini, begini. Itu tarjamah, profil. Oke. Kemudian yang kita cari siapa? Abu Muawiyah tadi kan pertama. Abu Muawiyah. Kita copy aja. Nah, Abu Muawiyah. Ini kan masih ini banget ya, masih bulan ya. Abu itu siapa? Namanya itu siapa? Berat banget. Jadi kita carinya harus telaten, harus sama gurunya siapa, muridnya siapa. Kadang Abu itu banyak banget namanya. Kita klik dulu coba. Tuh, muncul banyak sekali. Apakah itu beliau ada yang kita cari dari muridnya A'mash dan gurunya Imam Ibnu Abi Syaibah atau yang lain? Kita cari dari situ atas gurunya dan muridnya siapa. Nah, kalau yang mata bersama yang pertama itu ada Rawatut Tahdibin. Rawatut Tahdibin adalah Tahdibul Kamal fi Asma'i Rijal punya Imam Al-Mizzi sama Tahdibul Tahdib Imam Ibnu Hajar. Biasanya di sini ada kesimpulan dari dua tahdib itu. Misalkan ini adalah bukunya Sikoh, ini orang yang sahih. Tapi kita harus melacak langsung ke kitabnya langsung. Kita cari misalkan ini bukan yang kita cari Abu Muawiyah, Syiar A'lam Nubala, misalkan ini Sodako Abin Abdul Rashid As-Samin. Ini bukan juga Abu Muawiyah, tapi bukan. Kenapa? Kita lihat bawahnya tuh di sini. Hadasaan atau rawaan adalah gurunya. Qasim dan sebagainya. Ada A'mash, oh ini gurunya, benar. Tapi lihat apakah muridnya ada nggak Imam Ibnu Abi Syaibah. Lihat di sini. Hadasa'anhu atau rawa'anhu yang meriwayatkan yaitu muridnya. Di sini kita lihat, kita cari tidak ada Imam Ibnu Abi Syaibah. Artinya tadi ini bukan Abu Muawiyah kita cari. Kita cari lain lagi. Selain kitab Syiar A'lam Nubala dari kitab Tarujim. Ya, kitab Tarujim. Nah, ketika kita lihat di sini Abu Muawiyah Muhammad bin Khazim As-Sa'di Al-Kufi, lihat guru-gurunya. Hadasaan, guru beliau siapa? Cari semuanya. Ada nggak? Al-A'mash ada.
Al-A'mash ini. Al-A'mash. Ini beda. Ini benar. Apakah ini adalah Abu Muawiyah yang kita cari, yaitu punya murid, yaitu Imam Ibnu Abi Syaibah? Kita lihat rawa anhu atau haddatsa anhu, yaitu muridnya. Lihat anhu ibnuhu Ibrahim al-Jurayj, kemudian Yahya Sa'id al-Yahya, kemudian terus kita cari ada wabna Abi Syaibah. Nah di sini kita ketemu, yaitu muridnya, yaitu namanya Ibnu Abi Syaibah. Nah ini berarti Abu Muawiyah yang kita cari, gurunya itu Amas benar, muridnya Imam Ibnu Abi Syaibah. Maka ini nama lengkapnya kita cari, maka kita copy lagi. Namanya Abu Muawiyah Muhammad bin Khazim As-Sa'di Al-Kufi. Nah, copy di sini. Serat. Di sini. Gua, siapa beliau? Tulis di sini. Gua tarjimnya, nama lengkapnya. Nah, kemudian guru-guru siapa? Rawa'an. Beliau melewati siapa tahu, haddatsa'an, sama saja. Siapa? A'mash di sini. Kita copy saja buat cepat. Nih, tadi kita menemukan di sini gurunya siapa? A'mash. Mana? Iya. Nah ini ya. Jadi kita mau nggak? Cukup gurunya sebutkan 3 saja. Ya, 3 saja. Nggak perlu semuanya. Nanti ini risalahnya sampai ribuan. Kebanyakan, nggak usah banyak-banyak. Cukup 3 saja. Ya, nanti tulis nih. Siapa? Tulis sini. Di copy saja. Kemudian setelah Amas ini wa akhirin, dan yang lainnya ada gitu. Jadi nggak usah sebutin. Oke, sampai sini saya berhenti dulu. Oke. Ini versi yang lama. Ada tarjamah seperti ini tadi. Ya, kita klik, kemudian tulis di sini Abu Muawiyah. Kemudian tadi yang lama itu tulis saja. Kalau yang sudah kita sudah nemukan Abu Muawiyah Muhammad bin Khazim, tulis saja langsung Abu Muawiyah Muhammad bin Khazim As-Sa'di. Muncul nanti kitab apa saja, tarojim atau apa, di situ muncul kitab tarojim. Oke, ini yang lama. Yang baru ini agak sedikit berbeda. Kalau yang versi yang di laptop saya itu, di sini memakai berarti langsung kitab-kitab tarojim. Jadi di sini kayak kaca pembesar itu. Coba. Oke, kita klik yang kita taruh di mana? Kita nih at-tarjum wa tabaqat. Kita klik at-tarjum wa tabaqat. Kita klik, oke. Kemudian kita tulis di sini yang di kolom nama yang kita cari. Jadi kita cari sudah menemukan tadi ya. Abu Muawiyah siapa tadi? Abu Muawiyah Muhammad bin Khazim As-Sa'di gitu. Kita tulis sini atau di copy bisa, boleh. Nah, kemudian tadi mana tarjim ini? Diklik dulu. Nah, udah. Enter. Kita cari. Nah, ketemu. Kitab apa saja yang ada di sini? Ada kitab Al-Kunna wal Asma dari Imam Muslim. Tuh, Sami'a al-A'mash, beliau mendengar langsung dari Amas. Artinya Amas adalah guru beliau. Ada kitab apa lagi? Al-Asami wal Kunna, Buya Abu Ahmad Al-Hakim. Kemudian ada kitab Syiar A'lamul Nubala, Buya Madhabi. Di sini juga ada kitabnya. Ya, kitabnya ternyata disebutkan Abu Muawiyah Muhammad bin Khazim. Ada. Oke. Ketemu. Ya, dan kitab tarojim dan tabaqat ketemu. Bisa diikuti dari sini? Diikuti bisa? Bisa semua ya?
Tiga tuh. Sadi, Sadi, Bisa diikuti sampai sini? Sama? Bisa? Saya yang lama. Yang lama bisa? Teksnya agak beda. Jadi kalau dari besar itu agak banyak, kalau saya lebih sedikit. nama lengkap. Ini aja, ketik aja yang lama. Pokoknya yang lama atau yang baru, ketik aja coba. Untuk persingkat, karena ini butuh Abu Muawiyah Muhammad butuh waktu. Makanya di sini langsung aja tulis Muhammad bin Khazim. Muawiyah nama lengkapnya aja. Siapa? Muhammad bin Khazim di sini langsung. Langsung ketik aja sini. Ada kolom tuh. Kolom yang lama itu nanti yang di tarjamah itu tulis di sini. Abu Muhammad ketik aja. Muhammad bin Khazim. Muhammad bin Khazim As-Sa'di Al-Kufi tulis itu sini. Nanti muncul. Diklik enter langsung muncul situ semuanya dari sumber kitab yang ada dari tarjamah Imam Abu Muawiyah ini. Sudah? Bisa diikuti. Oke, kita lanjut. Setelah kita tulis siapa guru beliau, kita lihat murid beliau tulis Rawa anhu murid beliau. Siapa murid-murid beliau? Lihat di sini. Oh, di sini ada Imam Ibnu Abi Syaibah. Kita tulis karena di atasnya ada tulisan atau riwayatnya Imam Ibnu Abi Syaibah. Tulis di sini. Di sini copy harus ini. Nah, dari sini sudah bisa diikuti. Kemudian baru ikuti komentar ulama-ulama. Kita lihat komentarnya siapa saja. Lihat di sini. Nah, banyak sekali. Selanjutnya tuh. Qala Yahya ibnu Ma'in huwa asbat min Jarir fil A'mash. Jadi murid-muridnya beliau ini lebih asbat, ya, lebih sikoh, lebih kuat hafalan dan riwayatnya daripada Jarir. Ya, daripada Jarir dari riwayat A'mash itu. Kemudian di sini kita lihat di bawahnya lihat buku-buku ataupun komentar para ulama. Ini ada di juz berapa kan di kitab salah. Saya anak Batubara dari salah. Harus baca satu-satu karena memang banyak. Halaman 73. Iya. Ini riwayat. Nah, waqala An-Nasa'i. Nah, beliau mengatakan apa? Siqatun. Kopi. Waqala An-Nasa'i siqah. Imam An-Nasa'i mengatakan Abu Muawiyah adalah seorang yang siqah. Oke, siapa lagi ulama yang berkomentar? Tulis lagi. Qala Ibnu Khirash saduqun wa huwa fil A'mash siqatun. Dia soduk, tetapi kalau beliau meriwayatkan dari gurunya A'mash, namanya A'mash, pasti siqah. Maka beliau adalah seorang yang siqah. Gitu. Tulis ini. Kopi masukin sini. Ya, siqah. Siapa lagi komentar dari ulama yang lain? Kita lihat, kalau sudah banyak komentar-komentar, yang paling inti adalah komentarnya Imam Zahabi dan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau ulama-ulama sebelumnya mengatakan sikoh, Imam Ibnu Hajar mengatakan sikoh, itu udah berarti benar-benar sikoh beneran itu, udah aman. Imam Zahabi mengatakan itu sikoh, seperti itu. Kalau misalnya sebagian ikhtilaf, ada yang mengatakan suluk dan seterusnya, ulama berbeda yang sikoh dan sebagainya. Lihat Imam Ibnu Hajar dan Imam Zahabi. Imam Ibnu Hajar dan Imam Zahabi mengatakan ini soduk, udah adalah ini adalah yang soduk. Dari mana komentar dua ulama ini, Imam Ibnu Hajar dan Imam Zahabi? Dari kitab baik itu Syiar A'lamul Nubala ataupun Mizanul I'tidal atau Al-Kashif. Al-Kashif itu penting. Ada di sini kan saya sebutkan di kitab At-Taisir itu. Al-Kashif itu inti dari ikhtisar dari menghubungi dari perawi hadis. Kalau Imam Ibnu Hajar dari mana? Dari Tahdhibut Tahdhib. Takribut Tahdhib. Ya, bukan itu Takribut Tahdhib. Ya, Takribut Tahdhib.
sama yang Al-Kashif Mumadhabi. Di situ adalah ikhtisar ringkasan komentar para ulama-ulama dan buku-bukunya. Setiapnya beliau. Oke. Kita lihat di sini apakah ada komentarnya yang begitu aja. Ada beliau. Kita tulis semuanya. Ulama-ulama yang berkomentar. Karena ini terjemah Profik ini lengkap sekali. Bagaimana kepribadian beliau, bagaimana hidupnya seperti apa, zuhudnya bagaimana, kaum-kaumnya seperti apa, itu banyak. Kita baca satu-satu. Jadi alim itu Masya Allah. Gitu ya. Nanti kalau misalkan nggak ada, nggak apa-apa. Berarti lihat, semuanya mengatakan adalah sikoh, maka sikoh. Berarti kita udah mau ini. Hampir semua ulama mengatakan Abu Muawiyah adalah orang yang sikoh. Maka di bawahnya khulasatul hal, ringkasan daripada apa namanya kedudukan ataupun posisi beliau. Apakah sorry atau lain? Khulasatul hal adalah sikoh. Tulis sikoh. Dan ini adalah beliau orang yang sikoh. Kalau ini biar lengkap ada tahun wafatnya, mulainya di mana, itu lebih bagus lagi. Oke. Selanjutnya Al-A'mash. Untuk A'mash ini siapa? Kita lihat sini. Dari sini bisa diikuti nggak? Bisa diikuti teman-teman. Kita pusing. Pusing. A'mash juga sama. Buka di sini Al-A'mash. Nah, terjemah di sini A'mash. Nanti muncul siapa gurunya beliau itu siapa, sesuai dengan riwayat dari Ibnu Abi Syaibah, yaitu Abi Sholeh, dan muridnya siapa, Abu Muawiyah. Kalau sama berarti ini A'mash yang kita cari. Nanti dicantumkan nama lengkapnya, kunyahnya siapa, kemudian muridnya, kemudian komentar para ulama, guru-gurunya siapa, murid-muridnya siapa, tulis 3 saja. Kemudian komentar ulama menghukumi seorang A'mash itu bagaimana, sikokah, doifkah, dan seterusnya. Gitu ya. Titik-titik udah nanti dicari. Udah kata kunci sudah kasih tahu yang Abu Muawiyah. Yang penting nanti kita cocokkan dengan gurunya siapa dan muridnya siapa. Bagaimana tahu guru dan muridnya? Lihat daripada riwayat daripada matan ataupun riwayatnya Imam Ibnu Abi Syaibah. Lihat di sini adalah Abu Muawiyah punya guru A'mash. Berarti Abu Muawiyah adalah punya murid Ibnu Abi Syaibah yang punya kitab Musannaf ini. Punya guru Abu Muawiyah A'mash. Kalau sama guru dan muridnya sama, berarti itu yang kita cari. Dan kita cantumkan juga ketika dirosat as-sanid, cantumkan situ. Oke? Itu di sini bisa diikuti atau tidak. Kemudian A'mash ini orang A'mash ini di komentarnya sikoh semuanya. Qala Ibnu Hajar sikoh semuanya. Maka khulasatul halnya adalah sikoh. Dia adalah seorang sikoh. Tulis. Oh, masuk. Khulasatul hal, beliau adalah seorang yang sikoh. Nah, A'mash yang tadi yang sudah kasih tahu, nanti kita cari di rumah. Kita cari A'mash itu siapa, gurunya siapa, komentarnya ulama bagaimana. Nanti ini adalah seorang yang sikoh masyhur, Imam A'mash Ibnu Abi Mahram. Kemudian gurunya siapa? Abu Sholeh. Abu Sholeh siapa? Terjemahnya lengkapnya. Kita cari juga yang tadi diterjemah atau di kitab Tobaqah tentang rujuk. Yang baru itu di sini, yang tadi di sini tulis saja. Imam siapa tadi?
Amash atau Abi Saleh, tulis di sini, klik semuanya ada, muncul semuanya. Kita cocoknya bagaimana? Adalah guru dan muridnya. Apakah sama? Berarti jika sama itu yang kita cari. Maka tulis tarjamannya. Oke. Kemudian setelah Abi Saleh siapa? Abu Hurairah. Sahabat. Maka sahabat kita tulis juga nama lengkapnya, kemudian beliau tahun berapa wafatnya, kemudian lahirnya, kemudian beliau meriwayatkan hadis dari Rasulullah itu berapa, jika ada. Kalau nggak ada nggak apa-apa, udah gitu aja, dan tanpa ada khulasatul hal. Kenapa? Karena sahabat itu udul, pasti sikoh, pasti adalah para sahabat, ya pasti sahih. Itu jika semua sanad di Rasul asanid dari yang Abu Muawiyah, kemudian Amash, kemudian Abu Saleh, kemudian sampai sahabat itu adalah seorang yang sikoh, maka hukumul hadis di bawahnya al hukmu al hadis atau al isnad. Al hukmu al isnad sahihun. Nah, selesai. Kenapa kita mengatakan ini adalah hukum sanad semuanya adalah sahih? Karena sanad yang kita riwayatkan dari Imam Ibnu Abi Syaibah itu semuanya dari Abu Muawiyah sampai ke Abu Hurairah itu semuanya sahih, maka hasil akhirnya adalah derajatnya hadis yang sahih. Seperti itu, satu-satu. Itu ya. Nah, itu ini gambaran kita cari cara melacak menghukumi hadis, melacak kedudukan perawi hadis dan menghukumi hadis seperti itu. Satu-satu, itu lumayan lama. Kalau ingin cepat, Pak, ya itu intinya nanti Imam Ibnu Hajar bagaimana. Kalau ada khilaf kita cari semua para ulama-ulama sebelumnya, ya. Dan tidak bisa juga dipatokan Imam Ibnu Hajar dengan Imam Syafi'i saja. Tapi hanya hampir semuanya beliau biasa berkomentar. Kalau enggak, nanti cari ulama lain yang paling banyak aksariannya. Paling banyak misalkan 10 komentar, 9 komentar semuanya sikoh, 1 dhaif maka sikoh. Ya antara terus bagaimana lihat perbandingannya bagaimana sudah kita pelajari di kitab At-Taisir. Ya, jika berbeda antara jarh wa ta'dil, ini ada mengatakan ta'dil orang yang ada yang mengatakan jarh, ini ada yang dhaif, kemudian su'ul hifdzi dan seterusnya atau soduk dan seterusnya, bagaimana perbandingannya itu sudah ada di kitab Taisir dan ada rekamannya, nanti bisa dilihat di situ. Itu ketika ada perbandingan atau perbedaan dari ahwal perawi hadis. Sampai sini ada pertanyaan banyak gitu ya. Oke. Saya tutup dulu. Saya lihat satu orang dua orang, nanti lihat bagaimana hasil pencariannya. Pengen langsung. Ini saja sebelum aku Allahumma fikir akhtari Allahumma alim fa'na wa fa'na wa ta'asidna ilman Wassalamualaikum warahmatullahi Allahumma sholli afdal salati ala asari makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa ghafala an zikrihil ghafirun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.